Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin Sayyidina Ahmad, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wa sallim amma ba'du. Baik, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, sesuai request, ini mohon maaf nih Pak Pengurus ya. Jadi biar nggak berulang balik, biar nggak jadi 3 kali ke sini. Jadi maghrib, isya, lanjut ya. Makanya dimajuin karena pekan depan sudah nggak bisa. Seharusnya kan mungkin lanjut, pekan depannya diganti. Harusnya pekan depannya, tapi karena kondisi tidak memungkinkan, kita request ba'da maghrib langsung isya. Mungkin tidak semuanya kuat. Mari kita mulai kajian ini dengan baca surah Al-Fatihah. Kita baca, kita niatkan semoga Allah memfatihahkan, membuka, memfutuh kalbu pikiran kita semua dan memberkahi pengarang kitab ini Al-Imam Muslim Al-Hajjaj dan menjadikan baginda Nabi Muhammad SAW ridha kepada kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillah. Al-Qiyamdi. Iyaka siratal ladzina. Allahumma shalli wa sallim. Ada satu doa yang bagus dibaca, coba ikuti. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi. Ya Allah, keluarkan kami dari kegelapan waham, keraguan, kebimbangan, wal jahli, dan kebodohan. Ilal ma'rifati, kepada cahaya ma'rifat, wal ilmi, dan ilmu. Amin rabbal alamin. Ini silakan dibaca. Ini untuk bisa penerang kolbu kalau dibaca ya. Amin rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke hadis pertama dari Sahih Muslim, jadi Sahih Muslim ini beliau menyebut kitabnya Al-Musnad As-Sahih atau Al-Jami' As-Sahih. Nanti ada istilah-istilah, nanti kita jelaskan istilah ini artinya apa. Ada kitab hadis macam-macam namanya. Nah, ini jenis-jenis kitab ya. Saya coret-coret ya, nanti silakan perhatikan. Ada sebutan kitab itu Al-Jami'. Pakai bahasa Indonesia aja ya. Al-Jami'. Al-Jami'. Apa arti Al-Jami'? Kitab yang mengumpulkan hadis dimulai biasanya dari bab iman. Ada As-Sunan. As-Sunan jamak dari sunnah. Sunnah. Artinya ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya dimulai dengan bab fikih. Jadi sunan dimulai dengan bab fikih. Bab fikih mulainya apa biasanya? Toharah bersuci. Biasanya dimulai dari bab toharah. Bersuci. Ini satu ya. Ini jenis-jenis kitab. Jenis-jenis kitab hadis. Yang ketiga, ada yang disebut dengan Al-Musnad. Nah, contohnya Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad itu guru dari Imam Muslim. Guru dari Imam Bukhari. Guru dari ahli-ahli hadis semua. Beliaulah yang menulis kitab Al-Musnad Ahmad bin Hambal dan beliaulah pendiri mazhab Hanbali. Ahmad bin. Bagaimana isi kitabnya? Musnad itu biasanya dimulai berdasarkan nama sahabat. Jadi babnya itu
berdasarkan nama. Ya. Jadi satu nama, satu bab. Contohnya gini, sahabat pertama yang kita anggap paling senior siapa? Abu Bakar. Maka pertama jilid pertamanya Al-Musnad Abi Bakrin. Maka semua riwayat yang didapat oleh Imam Ahmad disebutkan jalurnya bersumber dari Imam Ahmad, dari Abu Bakar, maka dikumpulkan di situ. Ini biar nggak pakai teori macam-macam, ini kita tunjukin kitabnya ya. Musnad Ahmad. Nah, kelihatan nggak? Pertamanya Musnad Abi Bakar. Coba lihat ke sini. Saya iniin ke sini deh ya. Kelihatan? Musnad Abi Bakar, benar ya? Musnad Abu Bakar. Musnad Umar, kelihatan? Jadi satu sumber, jadi mereka ini adalah informan pertama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai informan pertama, berarti banyak riwayatnya. Maka dikumpulkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dalam satu bab. Cuma kelemahannya ada. Apa kelemahannya? Tidak satu tema. Coba kita lihat ya. Ini udah sama kayak kuliah di kampus ini. Kuliah antum gratis. Yang bayarin masjid. Yang bayarin Allah langsung ya. Semoga Allah terima kita. Amin ya. Coba lihat. Apakah Imam Ahmad langsung beratkan dari Nabi? Enggak. Langsung ngambil dari Abu Bakar? Enggak. Terus gimana? Beliau berguru dulu. Coba lihat nama gurunya. Abdullah bin Numair. Kelihatan? Abdullah ibn Numair. Tuh, Abdullah ibn berguru dulu dia ke Abdullah bin Numair. Abdullah bin Numair berguru kepada Ismail. Ismail kepada Qais. Qais cerita, qama Abu Bakrin. Abu Bakar berdiri. Fahamidallah, lalu dia bertahmid, memuji Allah. Ini khutbah di ceritanya. Tsumma lalu dia berkata, ya ayuhan nas, innakum taqra'una hadhil ayah. Ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Wahai manusia, hendaklah kamu urus dirimu sendiri. Sehingga ketika ada orang yang ingin merusakmu, maka dialah yadurrukum. Dia tidak akan dapat merusakmu. Idza ihtadaitum, jika kamu dapat hidayah. Apa kata beliau? Inna sami'na Rasulullah. Kami sungguh mendengar Rasulullah SAW yaqul. Kata beliau nih, inna nas irada'ul munkar falam yughayyiruhu au syaka ayyumuhum. Allah tabaraka ta'ala biqabi. Orang kalau ngelihat mungkar terus dia tidak rubah. Kemungkaran itu sekarang enggak hanya maksiat, pemahaman. Pemahaman yang menyesatkan itu munkar. Pemahaman yang ekstrim itu mungkar. Pemahaman yang liberal itu mungkar. Pemahaman yang menghujat sahabat Nabi itu mungkar. Pemahaman yang menyalahkan, yang merusak hubungan ukhuwah sesama muslim itu mungkar. Kalau kita biarin gimana? Syaka, khawatir ayyaummahumullah biqabih. Allah akan ratakan ikab-ikabnya. Maka kami dulu pasang badan dengan Habib dulu ya di sini. Udah Pak Bambang maju. Maju terus. Terus gimana caranya? Udah tenang, panggil kawan-kawan tuh. Ya. Ternyata berjalan terus dan itu Pak Bambang doakan anaknya lagi dioperasi ya. Semoga Allah mudahkan. Amin. Itu diteror 6 bulanan diteror. Ya, sampai jantungan. Kasihan itu. Diteror Pak. Jadi berjuang di masjid ini juga lumayan. Sampai kita bisa, ini kan jamaah murid-murid kita yang lama ini ngaji di rumah. Kita awal-awal ngaji di rumah, di Ciputat, di pesantren. Terus saya hijrah, karena tadinya mau hijrah ke Bogor, mau cari rumah transit. Kita belilah rumah di Depok. Ternyata yang di sono Allah sirnya mengatakan lepas, dia lepas sudah. Tambah jauh lah, datang juga tuh. Cuma karena parkiran tidak mungkin, saya khawatir
orang ngaji senang sama kita, tapi tetangga nggak senang sama saya. Karena menjaga hati tetangga, saya kemudian men-skip pengajian di rumah. Ramai yang datang itu, yang datang banyak. Jadi antum kalau mau ketemu ya, pengajian dia di tempat pengajian atau di ribat ya, di ribat parkirannya banyak. Cuma berbayar ya. Kalau di sini nggak berbayar ya. Di sini sesukanya ya. Barakallahu fikum. Ini alhamdulillah. Dulu belum kepikiran kita mau buat pengajian di sini. Bersyukur nggak? Bersyukur antum ya. Kalau yang dekat ente ke sini, aneh yang jauh sini. Soal adab ente. Kalau kita mikir-mikir adab ego. Jangan-jangan adab itu ego. Jadi bedakan adab dengan ego. Bedakan dakwah dengan taklim. Saya menggabungkan taklim itu di dalam dakwah. Dakwah, da'inya datang. Kalau taklim, muridnya datang. Antum datang ke sini kan? Anda datang ke sini ya, paruh-paruhan lah kita. Sama-sama lah ya, dapat berkah insya Allah. Sama-sama kita berjuang ke sini. Ini alhamdulillah juga ada yang nemenin kita dari beberapa teman-teman. Semoga mereka juga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dulu ngaji hadis, 1 hadis 3 bulan, pindah-pindah negara nggak ada pesawat. Sekarang antum cukup pindah sebentar aja, pakai Grab, pakai Go, apa lagi tuh macam-macam ya. Yang penting jangan Go setan aja ya. Udah enak sekarang hidup. Maka ilmu sekarang seharusnya lebih banyak daripada ilmu di zaman dahulu. Ma'rifat sekarang seharusnya lebih tajam dari ma'rifat dulu. Maka ulama sekarang seharusnya lebih dinamis, lebih kreatif dari ulama terdahulu. Karena semua dalil sekarang ada. Ini saya sebutkan ke antum. Nih, gak perlu kan nyari ke Mekah. Nih langsung. Coba kita lihat ya. Ini Imam Ahmad dapat hadisnya dari siapa? Coba kita lihat. Imam Ahmad dari kota Baghdad, dia datang ke Kufah. Ini orang Kufah ini. Dia lahir tahun 115, wafat tahun 199. Jadi 200 kurang 1. Namanya Abdullah bin Numair. Ini dia orangnya. Ya. Abdullah bin Numair. Imam Ahmad pindah kota dulu. Jadi dari Baghdad ke Kufah itu ya mungkin dari Jakarta ke Bandung kali ya. Kalau kita buat ilustrasi. Gimana? Mau cari satu hadis mengenai penjelasan ayat ini, itu seorang Ahmad bin Hambal harus pindah kota. Antum pindah kota enggak? Enggak, terus kenapa enggak mau juga ngaji hadis? Maka yang datang, semoga kakinya diberkahi Allah SWT ya. Yang belum aware, semoga mereka ngaji lewat online yang jauh ya. Mau gimana lagi? Tempatnya jauh, beda pulau, rumahnya enggak di sini. Nah ini contoh. Jadi berdasarkan nama apa? Nama sahabat. Ini namanya kitab Musnad. Oke. Tadi Musnad. Oke, sekarang apa lagi nih? Ada yang tahu nggak? Ada nama kitabnya Al-Mustakhraj. Mustakhraj artinya kitab yang mentakhrij kitab-kitab sebelumnya. Mentakhrij itu mencari sumber lain. Misalnya Imam Bukhari, tadi Imam Ahmad punya guru Abdullah ibn Numair. Hadis yang sama, dia cari sumber yang lainnya. Namanya Al-Mustakhraj. Baru dengar ya? Enggak nambah iman ini, cuma nambah pengetahuan. Ya, Mustakhraj yang terkenal itu terhadap Sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Yang kelima, ada namanya Al-Mustadrak. Al-Mustadrak ini satu doang di dunia yang terkenal, yang muncul sekarang. Mungkin ada manuskripnya yang lain, tapi kita belum ketemu. Al-Mustadrak ala Sahihain. Ala Sahihain. Apa arti Mustadrak ala Sahihain? Mustadrak itu artinya meneliti hadis, mendapatkan hadis yang tidak ada di Sahih Bukhari dan Muslim.
Kan Sahihain ya, kelihatan nggak Sahihain? Jadi hadisnya diteliti, nggak ada di Sahih Bukhari Muslim, tapi ditemukan oleh imam ini. Siapa pengarang kitab imam ini namanya? Al-Hakim. Siapa namanya? Al-Hakim. Al-Hakim ini guru Imam Al-Baihaqi. Pernah dengar Al-Baihaqi? Barusan. Al-Hakim ini menulis kitab yang menurut dia hadisnya sahih, tapi hadis sahih ini tidak dimuat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Berarti ada nggak hadis sahih selain Bukhari Muslim? Ada. Bahkan dalam Sunan ini banyak hadis yang sahih. Banyak hadis sahih. Bahkan imam ini punya kriteria sahih yang berbeda dengan Imam Bukhari. Ada hadis yang dianggap dhaif oleh imam pengarang Sunan, tapi dianggap sahih oleh Bukhari. Bisa begitu. Ya. Ini beberapa nama kitab ya. Masih ada istilah-istilah lain. Ya. Semua nama kitab ini, semua model kitab ini disebut dengan kitab induk. Bahasa Arabnya Ummahatul Kutub. Induk. Ada 5 jenis tadi ya. Al-Jami, As-Sunan, Al-Musnad, Al-Mustakhraj, Al-Mustadrak ya. Kitab apa namanya? Induk, dia semua tema ada di dalamnya. Ada jenis lain kitab, namanya Ajza. Kitab Ajza itu juzuk-juzuk. Artinya tematik. Yang paling terkenal itu Ajza Ibnu Abid Dunya. Ibnu Abid Dunya. Kitab inilah yang banyak dibaca oleh Imam Al-Ghazali. Masalahnya tidak semua kitab beliau sekarang ada. Di masa Imam Ghazali muncul kitabnya. Tapi setelah Imam Ghazali, kitab itu nggak ketemu sama orang. Maka orang menduduh Imam Ghazali menyebutkan hadis palsu. Padahal hadisnya ada di Ibnu Abid Dunya. Paham? Jadi saya bisa berikan jaminan buat antum bahwa semua hadis di kitab Imam Ghazali sebenarnya ada sumbernya. Tapi jaminan sahihnya belum. Sahih itu nanti pembahasannya. Kan orang nuduh beliau nyebutin hadis yang nggak ada sumbernya. Bukan, ada sumbernya. Cuma peneliti per zaman nggak ketemu. Kita sekarang ketemu. Ya. Ini baru kemarin sore, baru S1 coba. Berani ngejekin Imam Ghazali. Ya salah. Mending antum doktor ya kan. Mending antum magister. Hafal 1000 hadis ya cukup. Saya pernah menghafalkan ribuan hadis. Ya 1000-2000 lah pernah saya hafal. Tapi karena kemudian mengganti kitab yang diajar. Dulu saya 5 tahun lebih ngajarin Sunan An-Nasai dan Sunan Ibnu Majah. Dan setiap pertemuan menghafalkan 5-10 hadis. Itu 5 tahun, hitung aja berapa hadis saya hafal. Dulu. Ya, maka sebagaimana guru saya Syekh Hasan Hitu mengatakan, "Atamanna an a'uda saghiran." Aku berangan-angan seandainya kembali kecil lagi, kata beliau. Guru saya Syekh Hasan Hitu, yang punya Universitas Syafi'i di Jami'ah Syafi'i, Sekolah Tinggi Syafi'i di Cianjur. Ciganjur apa Cianjur? Cianjur. Dulu sebelum ada itu kami ngaji ke beliau. Apa kata beliau? Seandainya boleh Allah kembalikan saya ke masa kecil, masa-masa dulu menghafalkan kitab Al-Muwatta. Ya. Nah, maka di sini ada satu kitab lagi namanya nomor 6 ya. Al-Muwatta. Oke, kita hapus dulu deh. Kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta itu satu-satunya yang sekarang bertahan adalah Muwatta Imam Malik. Al-Muwatta. Apa arti Muwatta? Sama dengan Sahih. Yang disepakati kesahihannya itu arti Al-Muwatta. Dulu Imam Malik diejek oleh banyak ulama. Apa-apaan ente nulis buku yang sudah ditulis orang? Apa jawaban beliau? Wa ma lillahi baqiya.
Tulisan yang ditulis karena Allah pasti kekal, karena Allah kekal. Sekarang di dunia tidak ada lagi kitab Muwatta kecuali cuma satu, Muwatta Imam Malik. Yang ngejek beliau kitabnya nggak ada. Dulu yang menzolimi Imam Bukhari nggak ada kitabnya sekarang, nggak ketemu. Kalaupun ada nggak dikenal orang. Ada imam yang zolimin Bukhari karena dihasad kepada Imam Bukhari, ada. Nggak dipakai kitabnya sekarang. Ya. Ada yang hasad ke Imam Syafi'i, dia bilang Imam Syafi'i sesat. Saya nggak usah sebut nama imamnya. Sekarang cuma disebut diriwayatkan doang kalamnya, tapi kitabnya udah nggak muncul. Ya. Jadi ada berapa macam kitab? Hindu, Jami, ya. Sunan, Musnad. Nah, ada satu musnad lagi yang dibaca oleh Imam Ghazali namanya Musnad Al-Firdaus. Di dalamnya memang banyak hadis-hadis yang tidak sahih. Separuh sahih, separuh tidak. Kira-kira begitu kalau kita pukul rata ya. Tapi ilmu hadis ini kalau detailnya nggak begitu. Ada penjelasan detailnya. Biar gampang kita ngomong begitu. Oke. Ada Ajza Ibnu Abi Dunya. Ada Ajza Imam Ahmad. Imam Ahmad punya kitab judulnya Zuhud. Pernah dengar? Baru dengar malam ini ya. Ahmad bin Hambal punya kitab namanya Zuhud. Zuhud ini tematik. Jadi Imam Salafus Soleh sudah nulis bab tasawuf. Satu bab tasawuf namanya Zuhud. Berarti ilmu tasawuf sudah ada di zaman Salafus Soleh. Oke. Tadi saya nyebut Muwatta. Penasaran nggak ngeliat kitabnya? Mau lihat? Oke, kita tunjukin kitabnya. Muwatta Malik, ini dia. Coba lihat. Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada pakai tahmid tuh. Bismillahirrahmanirrahim, Kitabus Shalah. Langsung. Nggak ada lafaz innal hamdalillah. Nggak ada, nggak saklek. Bab pertama wuqutus shalah. Coba lihat ya. Muwatta yang terkenal itu diriwayatkan oleh murid Imam Malik namanya Yahya ibn Yahya. Kelihatan nggak? Kita zoom ya. Ini nih Yahya. Maka bernamalah rawi kitab Muwatta itu Yahya bin Yahya. Ini angkatan gurunya Bukhari, Yahya ini. Nah, yang punya kitab siapa? Ini yang punya kitab Malik bin Anas. Ini pengarang kitab Al-Muwatta. Apa yang diriwayatkan Malik dari Ibnu Syihab Zuhri dari Umar bin Aziz, akharas salata yauman. Umar bin Abdul Aziz pernah mentakhir salat pada suatu hari. Nah, ini bab pertama kajian kita Muwatta. Bikin orang baru hijrah stres. Datang ngaji ke kita, sengaja kita undur-undur waktu salat. Undur terus. Udah jam 2 zuhur, baru kita salat. Akhirnya ada yang kabur separuh, separuhnya sisa. Saya pernah ngejerain orang baru hijrah. Ternyata di belakangnya mau ngapain tuh Ustaz ngajar hadis. Ya, sholatnya aja nggak beres. Masa sholatnya diundur-undur? Itu ngomongnya. Dia nggak tahu kalau Imam Salafus Soleh biasa mengundur sholat, tapi berjamaah. Ini di masjid resmi. Ini contoh ya. Akharas salata yawman. Fadakhala alai Urwah fa'akhbaru bi'anna al-Mughirah syu'bah akharas salata yawman wa huwa bil Kufah. Mughirah juga pernah sama. Terus begitu. Alaysa qad alimta anna Jibril nazala fa shalla Rasulullah SAW summa shalla fa shalla. Jadi di sini diberikan dua waktu. Nabi kadang sholat di awal waktu, kadang sholat di akhir waktu. Tapi oleh si baby hijrah dianggap si ustadz ahli bid'ah. Karena afdhulus shalah fi awwali waqtiha. Itu salah riwayat hadisnya. Yang sahih afdhalus shalah ala waqtiha. Jadi kalau ada lafaz afdhalus shalah fi awwali waqtiha itu waham namanya walaupun rawinya kuat. Riwayat ini harus dikonfirmasi dengan riwayat yang berikut. Ala waqtiha. Salat yang paling afdal tepat waktu, bukan di awal waktu. Beda enggak? Tepat waktu beda dengan di awal.
Tapi jangan kemudian antum besok ngeles ya. Besok kita sholat zuhur jam 2. Bukan. Itu resmi di masjid. Di masjid ini diundur oleh beliau. Kalau di sini diundur, oh jangankan diundur. Cuma tanya jawab ba'da azan isya aja udah banyak yang demo di belakang. Ya. Malah ada yang komat-komat di belakang. Kumat tuh dia ya. Kumat hijrahnya. Hijrah tuh yang benar. Hijrah tuh jangan hanya penampilan, otak juga dihijrahin. Kolbu juga dihijrahin. Jangan emosional. Jangan memandang orang dengan emosional. Oh nggak bener ini, nggak begitu caranya. Saya tanya dulu, kalau ustadz dia mengundur, pasti dia punya dalil. Kalau ente ngundur, nggak ada dalilnya. Kalau ulama yang ngundur, dia punya hujjah indallah. Tapi kalau antum yang ngundur, waduh lewat deh ya. Nah, ini contoh, ini pelajaran berat. Kenapa? Karena di zaman Imam Malik, santri-santri itu ada yang nyeubi gitu ya. Nyeubi. Si santri ini pas azan, dia langsung berkemas, semua kitabnya dirapiin dan dia kemudian memasukkan tinta-tinta dan semua pulpennya. Apa kata Imam Malik? Ya gulam, ma bika ya gulam? Ada apa dengan kamu? Wahai tuan syekh, tuan imam, bukankah azan al-muazzin? Muazzin sudah azan, kita perlu sholat. Apa tanya Imam Malik? Sholat jamaah itu wajib atau sunat? Oh, sunat, mendub. Belajar wajib apa sunat? Wajib. Langsung duduk dia nggak jadi berdiri. Ngerti si santri alhamdulillah nggak nyeubi amat. Udah ngerti perbandingan, ya. Nggak gagal faham. Nah, ini mulai. Jadi kitab Muwatta ini mirip dengan kitab Sunan ya. Dimulai dari bab-bab fikih. Bab sholat. Kalau sini tadi bab sholat ya. Kalau dibalik sholat, jenazah, zakat, puasa, etikaf, haji, dan seterusnya. Cuma Muwatta ini tidak hanya hadis Nabi, tapi juga ada kalam-kalam ulama, sahabat, dan tabi'in. Itu yang membedakannya. Oke, sekarang saya mau cerita tentang apa yang disebut sahih. Orang sebut sahih, kita sebut sahih. Disahihkan Albani, kan lagi rame itu. Maksudnya apa disahihkan itu? Kita ambil dulu kata sahih, ini bahasa Arabnya ya. Sahih. Mohon maaf tulisan saya ala kadarnya ya. Yang bagus tulisannya Habib Gis. Kita ulang lagi deh. Tadi protes lagi. Sahih. Oh warnanya nggak. Maaf. Sahih. Kelihatan ya? Hadis sahih. Kalau disebut sahih, sahih bahasa Arab artinya sehat. Bukan benar. Allah itu. Hadis yang sehat harfiahnya. Tapi kok disebut hadis sehat? Hadis artinya apa? Ntar dulu, kita mundur dulu. Apa arti hadis? Ya? Apa arti hadis? Hadis. Apa arti hadis? Baru. Berita. Itu artinya. Baru. Apa lagi? Berita. Tolong diingat-ingat. Apa arti hadis? Oke. Sekarang pertanyaannya bukan apa beda hadis dengan sunnah? Ada nggak bedanya? Jawabannya tergantung ulamanya. Repot kan? Di kalangan ahli hukum yang disebut sunnah adalah hadis-hadis yang memuat perkara hukum syariat. Paham? Nabi SAW menikah dengan Zainab binti Jahash, tiada wali, tiada saksi kecuali Allah. Boleh nggak kita pakai? Kalau boleh, izinkan saya menikahi putri Anda. Tanpa wali dan tanpa saksi. Boleh nggak?
Nggak, itu kata-kata orang seberang ya. Karena ada di sono tuh nikah muta namanya, enak tuh ya. Gak pakai wali, gak pakai saksi. Enak gak? Enak aja. Apa bedanya? Maka ada yang disebut sunnah. Sunnah itu sebenarnya bukan yang dikerjakan berpahala, ditinggalkan gak apa-apa. Itu fikih awam. Sunnah arti aslinya adalah tradisi. Satu. Yang kedua, sunnah berarti kebiasaan. Sama ya? Yang ketiga, sunnah berarti ajaran. Ini yang pas. Berarti yang kita maksud sunnah apa? Ajaran baginda Rasulullah SAW. Nabi lahir. Nabi lahir. Nabi jadi pengembala kurma. Pakai tongkat. Sunnah nggak? Antum jadi pengembala kurma. Pengembala domba. Ini udah mulai ngantuk nih sebenarnya. Pengembala domba. Sunnah nggak jadi pengembala domba? Kalau iya cuma, apa nih? Bang Roy, mana Bang Roy? Cuma Bang Roy doang yang lolos nih. Nah dia jualan kambing deh. Ya, ini Bang Roy nih. Yang lain nggak nyunah. Ya. Nabi istrinya berapa? 13. Meninggal. Cerai ya, cerai 2, sisa 11. Meninggal 2, sisa 9. Ayo, ada yang mengamalkan sunnah ini? Berarti ini bukan bagian dari sunnah tasyri'. Ini namanya sunnah khassah. Sunnah khusus buat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini gak masuk ajaran. Model rambut Nabi gimana? Nabi itu sampai nutup ini nih apa namanya? Ya, rambutnya ke belakang. Sebelum Fatu Mekah. Mirip Nabi meniru model pendeta-pendeta. Nabi mengatakan, saya ingin mengikuti ahli kitab selama tidak ada yang memerintahkan atau dilarang. Jadi kalau nggak ada perintah, nggak ada larangan, Nabi meniru ahli kitab. Karena ahli kitab yang disembah satu. Sedangkan model rambut dibelah, ini dibelah-belah kan modelnya nih. Antum buka tuh belah rata-rata tuh. Tengah, belah samping. Itu model rambut orang Mekah dan orang Mekah saat itu musyrik. Di tahun ke-8 Hijriah, ya, tahun ke-8 terjadilah penaklukan kota Mekah. Orang di Mekah semuanya muslim. Maka Nabi pun ganti model rambut. Berarti Nabi ini fleksibel nggak orangnya? Fleksibel, cuma nggak mau meniru musyrik. Yang ahlu kitab ditiru. Lah saya cuma ngomong, jenggot Yahudi mirip dia. Malah dibalik. Dibalik ceritanya sama dia. Diceritain apa? Ar-Razi menuduh jenggot kami mirip meniru Yahudi. Lah kebalik. Itu tanda kalau nggak ngaji, sempurna. Ngajinya potong-potongan videonya. Ya. Akhirnya akalnya gairu kamil, fahamnya gairu daqiq. Pahamnya nggak dalam. Antum lihat aja videonya dulu ya, kan rame tuh. Tapi kemudian saya ngajak teman-teman udah stop, jangan berisik lagi. Tapi gini, ini perlu kita contohin. Sebagai contoh aja. Jika model rambut aja Nabi elastis, apalagi rambut yang di sini. Ya, ini rambut nggak nih? Rambut apa emas? Apa kata Nabi? Khaliful musyrikin. Hadis Muslim. Berbedalah terhadap orang musyrik. Gimana? Musyrik itu manjangin kumis, manjangin jenggot. Lalu Nabi katakan, potonglah kumismu. Wa'ful liha, biarkan jenggotmu. Di Fathu Mekah, orang musyriknya dibiarin aja sama Nabi. Gak dibiarin, apa gak dilarang sama Rasulullah. Kumisnya tetap. Saya mau tanya nih, antum kalau kumisnya panjang musyrik gak? Mana Pak Kumis, Pak Kumis? Apa hubungannya kumis panjang dengan musyrik? Gak ada hubungannya. Ya, gak ada hubungannya.
Ada nggak hubungannya? Itu cuma style aja. Jadi Nabi itu memperhatikan style dengan baik. Nabi termasuk yang memperhatikan style dengan baik. Ya. Maka sunnah kita bagi. Kita udah pernah bagi sebelumnya di tempat lain. Sunnah ya. Dibagi 3. Ada sunnah yang disebut matbu'ah atau diikuti. Atau bahasa Arabnya matbu'ah. Diikuti itu bisa wajib diikuti, bisa dianjurkan diikuti, bisa boleh diikuti, itu masuk. Nabi pakai serban, boleh nggak saya pakai serban? Boleh. Boleh ya? Benar. Kalau ada orang pakai serban jangan disalahin ya. Gak apa-apa. Tapi sekarang orang Indonesia jarang pakai serban. Bapak pendiri bangsa kopiahnya hitam. Terus dulu ada Piagam Jakarta, ada Kiai Wahid Hashim pakai kopiah hitam. Maka kemudian ulama kita memakai kopiah hitam. Ya. Bukan berarti pakai kopiah hitam ini bid'ah. Yang sunnah itu nutup kepala. Nggak pakai tutup kepala tuh nggak sunnah tuh ya. Tapi boleh nggak? Boleh-boleh aja, kan ini babnya bukan bab wajib. Ini bab pilihan, antum suka style tutup kepala atau buka kepala. Guru saya Syekh Badik Said Al-Laham ngajar hadis nggak pakai kopiah, nggak pakai serban. Ada juga ahli hadis begitu ya. Kita di sini kalau ada ustadz ceramah nggak pakai kopiah, ini dokter apa doktor? Ya. Yang kedua, sunnah khas, sunnah khusus. Apa arti sunnah khusus? Nabi punya istri berapa tadi? 13. Nabi nikah tanpa wali, tanpa saksi. Langsung Allah walinya, Allah wali dan saksinya. Ini khusus, kita nggak boleh pakai ya. Jangan coba-coba pakai. Tapi di akhir zaman, Nabi mengabarkan, nanti di akhir zaman, satu laki-laki banding 50. Maka satu laki-laki nanti bisa jadi istrinya 50. Nanti kalau sudah terjadi perang dunia ketiga, sabar dulu. Jadi mumpung mbak-mbak ini masih bisa cemburu aja dulu. Ntar udah nggak bisa. Karena mau gimana mau cemburu? Ya, kasihan, nggak ada yang memperhatikan. Nanti itu, nanti. Karena laki-laki semuanya pada perang, terjadilah apa yang kita sebut gugur di badan juang. Ya, nggak tahu nanti antum masih hidup enggak, kan nggak tahu, aneh masih hidup enggak, nggak ngerti juga. Mumpung belum. Ya. Ada sunnah yang ketiga, sunnah yang disebut tradisi atau adiyah bahasa Arabnya, atau urfiyah, sunnah tradisi. Nabi Arab apa Melayu? Arab apa Jawa? Arab. Sebelum Nabi pakai serban, orang Arab udah pakai serban belum? Udah, berarti serban itu tradisi Arab. Sebelum Nabi lahir, orang Arab udah berjenggot belum? Sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, orang Arab udah pakai sarung belum? Berarti sarung, jubah, ini model Rasulullah. Tradisi. Sekarang ikut sunnah, tapi pakai celana, jingkrang lagi kan. Itu tradisi yang mana tuh? Coba antum cari satu riwayat saja, kalau ketemu saya kasih langsung ini, tab saya. Harganya lumayan. Dakwah Nabi, hadis sahih. Kalau hadis sahih, Nabi pakai celana. Langsung saya kasih, cash. Habis itu yang gantiin banyak. Kalau ketemu silakan ambil. Sekarang juga diambil boleh. Tunjukkan satu hadis. Enggak ada. Terus sunnah yang mana yang antum hidupkan ketika ikut sunnah cuma jingkrang tapi nggak pakai sarung? Malah sombong dengan jingkrangnya. Malah sombong merasa diri paling benar. Justru itu tidak sunnah.
Jingkrangnya sunnah, tapi merasa diri lebih benar itu nggak sunnah. Berjenggot tapi merasa lebih suci, merasa lebih berhak jadi imam. Itu nggak sunnah. Karena sunnah itu, dalam hadis Imam Tirmizi diajarkan juga ilmu kolbu. Apa kata Nabi kepada Anas? Wahai Anas, jika sanggup, ini stata'ta, jika engkau sanggup, tidak menyimpan di hatimu ghish, merasa benar, merasa baik, benci. Ini semakin belajar Islam kok semakin benci. Semakin hijrah kok semakin jauh dari ulama. Dekatnya ke ubaru. Ke ulama jauh. Saudara nggak disapa lagi. Ada orang nasihatin nggak mau dengar. Orang beda faham dikit nggak mau bermajelis dengannya. Sunnah yang mana itu yang dihidupkan? Itu bukan sunnah Nabi begitu. Nabi kalau begitu sampai nggak Islam ke Indonesia? Cuma karena beda faham dikit, satu jingkrang nggak jingkrang, satu jenggotan nggak jenggotan. Sampai nggak Islam ke Indonesia? Nggak nyampe. Nabi itu bahkan jemput bola. Beliau itu setiap hari silaturahmi, bahkan orangnya masih musyrik. Ketemu orang Badui belum beriman kepada Rasulullah, Nabi bermajelis dengannya, Nabi aja ngobrol. Nabi itu asik orangnya, nggak kaku. Nggak ada begitu. Ya, Assalamualaikum. Ada kifrun, ada begitu. Nggak ada Nabi itu nyala-nyalain orang begitu, nggak ada. Kalau iya, 13 tahun juga beliau di Mekah. Ada nggak beliau menghancurkan, merusak satu berhala? Berhala akan diturunkan pada waktunya, jangan turunkan sebelum waktunya. Maka saya menghimbau teman-teman pejuang dakwah, pejuang syariah, kita tegakkan syariah pada waktunya. Jangan sekarang, antum terburu-buru, nanti. Yang berhak itu cuma Al-Imam Al-Mahdi. Maka semua perjuangan sebelum itu pasti gagal. Dipastikan gagal, karena pakai nafsu. Dan apakah kurang pelajaran dari Sayyidina Umar? Sayyidina Umar marah-marah kan? Kan gak ada perubahan. Justru yang menang adalah yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Gak ada dalilnya menyebutkan Allah bersama orang-orang yang marah-marah, emosi, itu gak ada. Allah itu bersama orang yang sabar. Ya. Maka fi'ah qalilah, kelompok kecil nanti yang berjuang itu adalah kelompok paling sabar sedunia. Yang dikira oleh kelompok yang lainnya, kalian itu cemen. Kalian itu gak mau berjuang sama kita. Padahal perjuangan yang sebenarnya pada kelompok yang sabar itu. Ya, hati-hati nanti akan terjadi begitu. Ada sunnah tradisi. Nabi pakai onta. Kita pakai tradisi kita mau pakai motor, nggak apa-apa kan? Nggak ada masalah. Nabi SAW, beliau punya tradisi kalau di masjid itu, di masjid dulu ada sahabat-sahabat yang tidur di masjid. Itu tradisi sahabat. Nabi membiarkan. Lalu Nabi bahkan kadang-kadang ajak Aisyah nonton pagelaran di masjid. Jadi masjid itu pusat semua, pusat seni. Ada orang lagi pertunjukan seni. Apa namanya? Ar-raqs bil asa. Tari pakai tombak. Itu Nabi nonton bersama Aisyah. Berarti masjid ini pusat budaya, pusat pendidikan dulu ya. Nah ini kan udah mulai-mulai kita nih ya. Di bawah ada pusat apa, di depan ada pusat ekonomi, samping ada pusat kesehatan. Tinggal pusat pendidikan yang belum. Tapi ini sudah pendidikan. Pendidikan yang informal. Tinggal nanti kita buat kajian-kajian yang lebih terstruktur. Semoga niat ini sampai. Amin ya. Saya mau tanya Pak, kalau ada persoalan agama di masjid, persoalan itu ditanyakan ke jamaah atau ke ulama? Beneran? Beneran nih? Ikutin selera jamaah atau selera ulama? Yang kenceng. Beneran? Ada persoalan nanti nih, yang ditanya jamaah atau ulama? Atau pengurus? Pengurus itu khadamnya masjid, tidak punya otoritas dalam bab agama.
Jangan sombong dulu antum jadi pengurus terus bisa merubah sesuatu yang benar, ya. Atau tidak mau menunjukkan sesuatu yang benar. Siapapun pengurus masjidnya, ya. Nanti akan ada masalah sebelum Ramadan, nanti ada masalah tuh. Sholat tarawih berapa rakaat. Kalau jamaah ditanya gimana? 11 atau 20? Jamaah bilangnya apa? 11. Kalau kiainya takut sama jamaah, dia ikutin 11. Tapi kalau kiainya takut kepada Allah, pengurusnya takut kepada Allah, pasti dia nggak mau. Sampai hari ini saya mau tanya, di Mekah Madinah, kan katanya dikit-dikit antum Mekah Madinah, nggak ada di Mekah, nggak ada di Madinah. Sekarang kita pakai Mekah Madinah. Di Mekah Madinah sholat tarawihnya berapa? 20 tambah 3 rakaat. Ada nggak 11? Ada nggak ulama dari dulu di Mekah Madinah 11 rakaat? Tuh, giliran kayak gitu, oh dalil bukan Mekah Madinah, itu kalam kami. Giliran kita begitu dia nggak mau ikut. Giliran begitu baru, oh enggak, Mekah Madinah nggak jadi dalil. Selama ini kita nggak tamat Madinah aja dimasalahin. Ya. Nah, teman-teman dimakan Allah, sunnah yang dimaksud adalah sunnah yang diikuti. Sunnah yang diikuti, inilah yang disebut tasyri'. Tasyri' pensyariatan, namanya syariat. Maka jika ada nabi berbuat bukan bagian dari syariat, itu tidak wajib diikuti. Contoh, nabi datang ke para petani. Apa kata nabi? Bagusnya teknik bertani begini. Ternyata gagal panen. Gimana? Lalu nabi jawab apa? Antum a'lamu bi ubridaku, ini dihafal banyak orang nih. Kalian lebih mengertilah daripada kami. Emang nabi salah? Maka dalam ilmu usul fikih ada teorinya. Nabi itu sengaja disetting Allah salah supaya benar. Benar gimana? Supaya orang ngerti bahwa Nabi itu ada sisi kerasulannya, ada sisi kenabiannya, ada sisi kearabiannya. Paham ya di situ? Nabi itu matanya tidur, kolbunya itu nggak tidur. Coba sunnah nggak? Mata tidur, hati keluyuran. Gimana? Antum itu ya? Baik. Nah, ini pembagian sunnah. Sebenarnya guru saya membagi sampai 8 macam sunnah. Ada sunnah berdasarkan kondisi umur Nabi. Nabi ketika muda bagaimana, ketika tua, itu ada pembagiannya. Apakah bagian dari syariat atau tidak? Nabi periode Mekah, periode Madinah. Nanti dibagi tuh, mana yang syariat, mana yang kondisi. Semuanya dibagi. Nabi itu suka pakai baju impor. Bajunya impor nggak? Enggak ya? Tanya dulu kenapa Nabi impor? Karena di Madinah tidak ada peradaban membuat jubah bagus-bagus. Jubahnya standar-standar, mereka beli dari luar. Maka Nabi perlu yastaurid, ya, mengimpor dari luar. Bahkan Nabi sering dikasih hadiah. Jangankan Nabi, saya aja sering dapat hadiah. Ini yang saya pakai aja hadiah ini. Yang dalamnya beli, luarnya ini hadiah. Itu baru saya loh, bukan Nabi. Apalagi Nabi SAW. Ada nestapanya juga kalau dikasih hadiah Rasulullah itu. Baru dikasih diminta orang. Ada kan hadisnya? Baik. Kalau disebut sahih, apa arti hadis sahih? Nanti kalau paham sahih, baru paham apa itu hasan, apa itu dhaif. Jangan orang ngomong sahih, kita sahih bilang sahih. Disahihkan Albani, nanti saya jelaskan apa maksud itu, benarkah itu, apakah di situ ada kesalahan atau gimana, nanti kita jelasin. Sahih itu ada 5 perkaranya, 5 rukunnya. 1, mattasala sanaduh, bersambung. Apa yang bersambung? Informannya, bahasa Arabnya rawi. Ya. Sanad. Sanad itu adalah rantai
informannya. Kabar ini didapat dari siapa? Dari fulan, dari fulan, dari fulan. Contoh nih. Imam Malik berguru kepada Nafi'. Nafi' berguru kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar kepada Nabi sallallahu alaihi. Ini nyambung enggak? Abdullah bin Umar bertemukah dengan Nafi'? Apakah Nafi' ketemu dengan Ibnu Umar? Malik ketemukah dengan Nafi'? Nafi' ketemu dengan Ibnu Umar. Penelitian ini hasilnya nanti poin pertama. Bersambung sanad. Gitu. Ya. Apa poin kedua? Satu hadis itu sahih. Mattasala sanaduhu binaqlil adlid dhabit. Si rawinya, informannya harus adil. Adil di sini artinya punya marwah, punya kehormatan. Pantas gitu. Ya. Yang ketiga, dhabit atau thiqah. Terpercaya. Terpercaya. Ada orang bawa berita, siapa aja boleh cerita. Siapa saja boleh baca hadis. Masalahnya terpercaya atau tidak. Itu maksudnya. Silakan katakan, qala Rasulullah, saya mimpi ketemu Rasulullah. Silakan ngomong. Masalahnya Anda terpercaya atau tidak. Maka di sini ada satu bab yaitu terpercaya. Maaf, ini masih bagian dari adil ya. Kemudian baru disebut dhabit. Dhabit ya. Susah nerjemahin ini. Apa terjemahan dhabit Sidi Musa? Kuat hafalan ya. Dhabit itu hafal dan hafalannya bagus. Antum hafal kan? Wadduha, tapi salah-salah. Hafalkan amma yatasaalun depannya doang. Ya kan? Ini hafal plus dhabit. Kalau percaya ke sini. Dhabit itu ada dua. Dhabit hafalan sama dhabit tulisan. Dia nulis kitab, tapi dia nggak ngeh apa yang dia tulis, nggak dhabit juga. Jadi ulama dulu tuh nulis, tapi dia nggak sadar apa yang dia tulis. Dia lupa apa yang ditulis, maka nggak masuk. Jadi ada dua tuh pembagiannya. Gimana? Pusing nggak? Bisa ngikutin ya? Ada orang, dia terpercaya orang baik, terpercaya, adil, tapi hafalannya lemah. Ada nggak orang begitu? Orangnya baik, soleh, tapi dia nggak hafalannya nggak kuat. Bisa nggak jadi guru? Nggak bisa jadi guru. Antum aneh sebut nama kitabnya udah lupa dari tadi kan? Muwatta karya siapa? Serius. Musnad karya siapa? Ahmad. Serius. Kitab Zuhud karya siapa? Ya. Kitab Musnad Al-Firdaus karya siapa? Nah, mulai deh. Terus adil dhabit, apalagi? Yang keempat dan lima ini satu paket. Tidak syaz. Sikoh itu masuk di adil. Ya. Terpercaya. Jadi kalau ini nih sikoh nih. Adil. Tidak syaz. Ya. Tidak ganjil. Dan cacat. Tidak cacat. Ada orang, sanadnya nyambung. Orangnya terpercaya, hafalannya kuat, tapi ganjil. Contohnya riwayat Ainallah, di mana Allah.
Itu sanadnya oke, tapi lafaznya harus dibenerin. Maka harus di-compare dengan riwayat yang lain. Di mana Allah itu di-compare dengan riwayat yang lain, baru benar artinya. Jadi teksnya yang harus dibenerin. Ganjil enggak? Ada orang masuk Islam cuma ngomong Allah di langit. Ganjil enggak? Coba baca hadis Isra Mi'raj. Nabi itu ketemu Allah di langit? Enggak? Enggak ketemu. Yang ketemu siapa di langit? Arwah para nabi. Bahkan di Aras pun bukan pertemuan dengan Allah. Aras itu tempat munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah kalau mau ketemu Allah cukup di bumi, di mana aja. Kenapa perlu ke Aras? Itu menunjukkan ketinggian makom Nabi dalam bermunajat. Itu maknanya ya. Tidak cacat. Nah, tidak cacat itu berarti ada kesalahan yang tidak terlihat secara kasat mata. Tapi dia cacat. Nah, nanti ada. Ini yang disebut sahih. Jadi berapa macam sahih? Ininya, syaratnya. Sanad bersambung, adil, dhabit, tidak ganjil, tidak cacat. Kalau kita pembahasannya cuma 3, jadi saya nih pembahasannya cuma sampai 3 ini. 1, 2, 3. Itu sudah disebut sahih sanad. Ya. Jadi saya cuma pembahasannya sampai di sini. Ya. Ini sudah sahih. Tapi sahih di bagian sanad. Sahih mutlak harus tidak ada ganjil, tidak ada cacat. Dan ini ilmu paling rumit dalam hadis. Ilmu paling rumit. Saya pernah mengajarkan kitab mengenai cacat ini, namanya ilal. Yang pakar ilal ini Imam Bukhari. Bukhari gak meninggalkan kitab ilal, tapi dia punya murid namanya At-Tirmizi. Maka saya mengajarkan kitab itu setelah disyarah oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali. Kitabnya asik dibaca, tapi tidak akan sanggup dibaca kecuali orang yang sudah lama ngaji hadis. Alhamdulillah. Dulu khatam ya Sidi Musa ya? Ini ada yang khatam dulu ngaji Mas ini, Sidi Musa. Ahli hadis juga nih. Tadi ada 5 ya? Kita tulis ulang. Di sini biar gampang. Saya tulis saja, sambung, adil atau terpercaya, dobit, terus tidak ilat, tidak cacat, terus tidak ganjil atau syaz, ganjil. Coba perhatikan, kapan hadis ini disebut tidak sahih? Jika saja dobitnya berkurang, hafalan dia kuat tapi kurang dikit, namanya hasan. Ya, paham di situ? Jadi ini yang paling penting di bagian hafalan. Ya, bagian hafalan ini penting sekali. Dia hafal tapi salah-salah dikit gitu. Maka disebut hasan. Apa arti hasan? Hadisnya bagus, tapi tidak sampai valid. Di sahih itu bisa kita artikan valid. Oke, sekarang hadisnya tidak nyambung. Tapi ada 2 riwayat, ada 2 jalur. Satu sambung, satu tidak sambung. Maka yang tidak sambung menjadi hasan. Jadi hasan ini banyak kriterianya. Ada lagi, satu tidak nyambung, satu tidak nyambung. Tapi orangnya kuat, hadisnya langsung jadi hasan bahkan sahih. Gitu. Ada teori-teori banyak di sini. Saya nggak mau bikin antum pusing, cukup saya aja yang pernah pusing ya. Mau tahu contoh hadisnya? Kita langsung kasih contoh.
Yang paling gampang, semoga sudah ada terjemahannya. Sunan At-Tirmizi. Sunan At-Tirmizi, hadis pertama, coba lihat. Hadis kedua, ntar kita cari, nah, ini menarik nih. Ada Hasan Sahih, kita cari yang kalimat Hasan aja. Yaudah ini aja deh. Ya. Kelihatan nggak? Hasan Sahih, kelihatan ya? Kecil banget ya? Kita crop dulu deh kalau gitu. Kelihatan nggak? Paling bawah. Hasan Sahih. Kok bisa digabung? Jadi bagi beliau ini Hasan ya Sahih ya. Itu ada lagi tuh ilmunya. Nah, cukup kita ambil nih dulu ya. Hasan. Hadis Hasan itu gimana ceritanya? Dari mana dia mengatakan ini hadis Hasan? Nah, nanti dari rawinya nih. Ahmad bin Abda, Hamad bin Zaid, Abdul Aziz. Nanti ketahuan di situ. Kita tutup ya. Nanti ketahuan. Saduq la ba'sa bih. La ba'sa bih hujjah. Nah, karena rawi ini tidak sampai derajat hafiz yang kuat, dia cuma saduq. Dia tidak sampai derajat sahih mutlak. Ya. Hamad nih imam besar, kalau ini imam besar ya. Abdul Aziz, thiqah. Tapi ada yang mengatakan dhaif. Nih kecil-kecil saya tunjukin. Jadi ketika seseorang mengatakan hadis ini sahih, dhaif, itu bukanlah kalam Nabi. Penilaian hadis ini sahih, hadis ini dhaif, itu penelitian ulama. Bukan dari Nabi. Jadi kalau ada syekh mengatakan disahihkan Albani, bisa salah nggak Albani? Bisa. Didhaifkan Ar-Razi, bisa salah nggak Ar-Razi? Ya bisa. Ente siapa? Bilang-bilang setara sama Albani. Gak ada kita bilang setara sama Albani. Siapa juga mau disetarain sama dia ya? Gak mau saya. Ini contoh. Nih, ini lebih enak nih Hasan. Kelihatan hadis Hasan? Nah, ini contoh. Ini ada hadis dinilai Hasan oleh Imam Tirmizi. Yang paling enak itu kitab Imam Tirmizi. Jadi dulu ada dai, kita tes. Saya tanya, kalau Imam Tirmizi bilang sahih, Albani bilang dhaif, ente ikut siapa? Saya tanya pakai bahasa Arab. Idza sahhahat Tirmizi wa dha'afahu Albani, fa ayyuhuma takhtar? Dia jawab, Albani ya Syekh. Albani muhaddits kabir. Dia jawab, oh, Albani dong, Albani kan imam besar. Oh gitu ya. Ente tahu nggak siapa Tirmizi? Saya tanya gitu. Ente ustad kan? Tahu nggak siapa Tirmizi? Bahasa Arabnya keren. Itu bukan satu dua ustad saya tanya. Banyak ustad. Enggak lah, ustad nggak tahu siapa Imam Tirmizi. Dia lebih kenal Albani daripada Imam Tirmizi. Pantas diprank sama Albani. Ya. Emang kalau nggak disahihkan Albani nggak sahih? Kalau Imam Tirmizi mensahihkan, didoifkan Albani, antum ikut siapa? Beneran? Kenapa? Yang salaf siapa? Imam Tirmizi. Yang murid Bukhari siapa? Tirmizi. Yang mengerti ilmu ilal, ilmu cacat hadis siapa? Tirmizi. Cuma orang udah silau oleh Sahih Albani, Dhaif Albani.
Saya tidak ada urusan dengan Syalbani dan saya tidak pernah mencaci maki dia. Saya cuma ingin kasih tahu kepada antum bahwa sahih tidak sahih itu ijtihad ulama. Albani kan ngerasa ulama, maka dia mencoba mensahihkan mudhaif, kan kita hargai, silakan. Tapi aneh nggak ikut gitu. Boleh nggak? Dia nggak ikut imam kita, ya sudah, kita nggak ikut dia juga, dia kan nggak masalah. Imam kita aja dia nggak ikut, Imam Tirmizi aja dia nggak mau ikut kok. Apalagi kita ikut dia. Coba lihat. Antum melihat di sini ada nama Malik bin Ismail. Kelihatan? Itu dituduh Syiah itu. Tapi riwayatnya nggak ada, jadi dhaif. Ada rawi dituduh Syiah di dalam teks. Karena dulu Syiah itu terbagi dua. Ada Syiah pencaci sahabat, ada Syiah yang memuliakan Ali melebihi Abu Bakar. Orang ini memuliakan Ali melebihi Abu Bakar. Syiahnya Syiah positif, bukan negatif. Paham? Sekarang muncul, dia nggak Syiah, dia Ahlus Sunnah, tapi ngejek Abu Hurairah. Ya lebih parah, ya. Dipertanyakan Ahlus Sunnahnya. Apa kata beliau? Hasanun gharib. Gharib berarti satu rawi atau satu jalur. Hasan Malik bin Ismail ini tidak sampai dobit dia. Ya, tidak sampai dobit. Nah, kira-kira begitu. Gimana? Kuat nggak kira-kira mau jadi peneliti hadis? Saya teliti ini Muhammad bin Ismail ini Imam Bukhari bukan? Kan namanya Bukhari Muhammad bin Ismail juga. Itu harus diteliti itu. Malik bin Ismail, ketemu nggak nih orang berdua nih? Israel, wah Israel Yahudi dong. Namanya kok Israel? Emang namanya Israel? Ketemu nggak nih orang? Padahal ini Imamul Muhaddisin, Hafiz Kabir. Jadi namanya Israel. Jadi antum tuh boleh namanya Israel. Itu orang. Ini Muhaddis Kabir, Hafiz, Dabit Mutlak. Ini Israel namanya. Yusuf, tuh ketemu nggak dia? Nah, jadi ketika belajar hadis, yang disebut belajar sunnah itu bukan hadis nomor sekian, riwayat fulan nomor sekian, halaman sekian. Itu namanya indeks. Bagus juga sih, boleh. Kan udah ditunjukin bagusnya versi Ustadz Adi kan, bagus lah. Tapi kan kelompok lain lagi, dia berhenti di situ. Kelompok lain berapa berhenti di situ. Padahal ngaji hadis bukan nyebutin nomor. Coba lihat, ini nomor. Nomor siapa yang menulis? Imam Tirmizi atau penerbit? Penerbit ini. Yang nerbitin aplikasi ini. Jadi nomor bukan dari Imam Tirmizi. Paham? Ya? Siap gak tuh neliti ini satu-satu diteliti? Sanggup gak? Gak sanggup antum ya? Kawin sanggup. Imam Tirmizi ini adalah imam pengarang Sahih Bukhari. Jadi Imam Tirmizi masih berguru ke Imam Bukhari, ini dalilnya. Ini buktinya. Muhammad bin Ismail, nama lengkapnya siapa? Muhammad bin, antum kan taunya Bukhari doang. Coba kalau antum yang ngaji Tirmizi, diriwayatkan dari Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail siapa ya? Si Ma'in yang ada di Upin Ipin. Oke, ini contoh-contoh nih teman-teman, kalau belajar hadis. Kalau belajar hadis. Bukan, tapi bisa dipahami ya. Kayaknya berat, tapi bisa di. Alhamdulillah ya. Ngaji tasawuf mulu, ya kan. Ngaji akhir zaman mulu, kapan ngaji hadis? Ini ngaji hadisnya nih. Alhamdulillah. Ini bisa ngerti nggak nih artinya apa nih? Yang di bawahnya, Hasan, Gharib, jangankan itu Pak, hadasan aja nggak ngerti artinya. Ini sebagai contoh ya. Ini hadis witir misalnya. Fadl witir, inam. Beliau mereka dari Kutaibah. Kutaibah itu guru dari Imam Bukhari. Jadi beliau berguru ke Imam Bukhari, tapi juga berguru ke gurunya Imam Bukhari. Canggih nggak tuh? Itu
Tirmizi. Tapi si kawan kita ngomong apa? Kalau Sahih Albani, Dhaif Tirmizi yang dipakai Albani, ya salam. Ya. Gak ngerti dia petanya. Kita masuk ke hadis Imam Muslim. Hadisnya panjang. Yang disebut Sahih Imam Muslim, ini hadisnya. Kitabul Iman, dimulai dari bab Al-Iman. Ini bab pertamanya. Ini kita belum baca hadis, baru judul bab ya malam ini. Karena saya mau jelasin beda Sahih Bukhari sama Sahih Muslim itu beda lagi. Mau dengar beda Sahih Bukhari dan Muslim? Oke. Ini biar kasih unjuk dulu nih loh, depannya Sahih Muslim. Bab Bayanul Iman wal Islam wal Ihsan. Bab penjelasan mengenai iman, Islam, ihsan, wa wujubil iman. Wajib iman kepada takdir Allah, wa bayanud dalil, bayan mengenai dalil ala tabarri, berlepas diri, mimman la yu'min bil qadar, terhadap orang yang tidak percaya kepada takdir, wa ighlazul qawli fi haqqi, dan ketegasan terhadapnya. Hadisnya coba lihat, Imam Muslim berguru kepada Zuhair bin Harb. Zuhair bin Harb ini, dia lahir 10 tahun setelah Imam Syafi'i lahir. Berarti dia lebih muda dari Imam Syafi'i ya. Imam Muslim sempat berguru kepadanya, Imam Syafi'i sudah wafat 204. Temannya masih hidup sampai 230-an. Berarti orang ini umurnya panjang nggak? Panjang. Imam Syafi'i udah wafat duluan. Dia masih hidup belakangan. Ini orang ketemu dengan Imam Malik, ketemu dengan kawan Imam Malik, namanya Waqi'. Nih, Bukhari sama Zuhair bin Harbin. Di mana dia tinggal? Beliau ini orang Baghdad. Imam Muslim orang mana? Orang Naisapur, Iran. Cari ya di GPS. Naisapur. Cari ntar. Datang ke Baghdad. Baghdad tuh Jakartanya Bani Abbasiyah zaman itu. Jadi orang mau ngaji, datang ke Bintaro, kira-kira begitu, pinggirnya Jakarta. Datang ke sini, mau ngaji Sahih Muslim, biar dapat hadis Sahih Muslim di Bintaro. Datang dari mana? Dari Bandung, dari Jawa Tengah, misalnya begitu. Ini kalau ntar datang nggak muat masjid kita nih ntar. Ya, antum tanggung jawab deh. Kalau ya ngayal namanya. Baik. Zuhair bin Harb didatangi oleh Imam Muslim, lalu beliau mendengarkan kalam ini. Berarti selevel Imam Muslim gak langsung dengar Nabi. Masih ada guru. Maka beruntunglah orang-orang yang berguru. Dia meriwayatkan dari Waqi'. Ya. Waqi' ini dia wafat sekitar 10 tahun sebelum Imam Syafi'i. Saya cara ngapal saya begitu. Imam Syafi'i 204, 10 tahunnya berapa? Bukan 10 tahun, 8 tahun. 196. 8 tahun ya. 8 tahun sebelum Imam Syafi'i. Ini termasuk guru Imam Syafi'i yang beliau mengatakan syaqautu waqi'an. Aku mengadukan persoalan hafalanku kepada Waqi'. Kenapa hafalanku buruk? Kata Waqi'. Ya al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Dan cahaya tidak masuk ke kolbu, ke tempat yang kotor. Ini beliau yang ngomong ini. Ya. Selama ini antum kan dengar-dengar doang. Ini orangnya. Ya. Kahmash. Beliau ini orang Basra. Wafatnya sebelum Imam Abu Hanifah setahun. Abu Hanifah wafat tahun 150. Beliau wafat sebelum itu. 149. Salaf enggak? Salaf semua. Tuh pusing kan anak nyebutin udah satu deh. Ini contoh. Cara meneliti hadis.
Baru ketahuan nih hadis sahih apa enggak gitu ya. Baru ketahuan. Nah, saya ingin menjelaskan tentang bagian akhir yang kita sampaikan pada malam ini. Apa perbedaan Sahih Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim? Ini orang seperguruan, tapi Imam Muslim berguru juga kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari wafat tahun 256, Imam Muslim wafat 261. Oke, beda berapa tahun? 5 tahun. Tapi Imam Muslim setelah berguru ke Imam Bukhari, beliau kemudian meninggalkan beberapa guru. Karena dianggap guru itu tidak lebih ahli dari Bukhari dan juga menzolimi Bukhari. Itu terjadi dan saya sudah cerita sebelumnya ya. Perbedaan Sahih Bukhari dan Muslim sama-sama sahih. Tapi saya sudah kasih tahu dari tadi. Sahih Bukhari berarti Imam Bukhari ijtihad. Mengumpulkan berita tentang Nabi yang beritanya valid. Dia sebut sahih. Karena yang mengumpulkan Bukhari disebut Sahih Al-Bukhari. Imam Muslim kumpulkan juga karena gurunya nulis, dia nulis juga. Maka dihitunglah dapat beberapa hadis. Dan itu jumlahnya hampir sama dengan Imam Bukhari. Bedanya, Sahih Muslim lebih rapi daripada Sahih Bukhari. Tapi Sahih Bukhari lebih kuat daripada Sahih Muslim. Kenapa? Ini sebagai contoh. Di Sahih Bukhari, ada ulama, guru, rawi, yang ditinggalkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari nggak meriwayatkan darinya. Diperdebatkan, ada sekitar 300 ulama yang diperdebatkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Dia rawinya sikoh atau tidak, kualitasnya sahih atau tidak. Tapi di Muslim ada 600 guru yang diperdebatkan, tapi dia mengambil sanad dari orang itu. Atau dari kakek gurunya. Secara kualitas tinggian mana? Bukhari cuma 300 yang diperdebatkan, kalau Muslim 600. Guru Bukhari 1.700. Antum gurunya berapa? Setiap malam, apa nih? Malam ba'da maghrib di MRBJ, ada Ar-Razi, besok siapa? Lumayan 7. 7 hari berarti 7 ustadz. Ada beberapa hari paginya juga, berarti 9 ya. 9, 10, lumayan, antum punya guru 10 lah ya. Tapi benar nggak dianggap itu guru? Atau belum benar-benar kita berguru kepadanya? Baru dengar-dengar aja. Ya. Imam Bukhari mensyaratkan riwayat itu nyambung kalau guru murid pernah lama berinteraksi. Kalau bagi Imam Muslim enggak, cukup semasa satu kota atau bisa dikunjungi. Maka cukup hadisnya disebut sahih. Maka secara sahih, Sahih Bukhari aqwa min Sahih Muslim. Lebih kuat daripada Sahih Muslim. Lakin Sahih Muslim ahsanu tertiban. Tertibnya lebih bagus, lebih rapi daripada Sahih Bukhari. Ini bagian akhir yang mau saya sampaikan tentang bentuk Sahih Bukhari ya. Antum pasti kaget, Imam Bukhari ngaji pertama kali dia sebutkan hadisnya bukan dari YouTube. Enggak lewat buku, enggak. Coba lihat hadisnya. Hadis pertama beliau. Ada nomornya ya? Ini oleh-oleh pada malam ini. Sebelumnya saya sering menyebut nama imam ini, sekarang antum lihat wujud orangnya ya. Bukan orangnya, namanya. Hadis pertama, kelihatan? Qala haddatsana al-Humaidi. Menyampaikan, memberitakan kepada kami, Imam Al-Humaidi yang bernama Abdullah ibn Zubair.
Wafatnya setelah tahun 20, jadi 220-an. Beliau orang mana? Makkah. Imam Bukhari orang mana? Pengarang kitab ini. Bukhara. Bukhara ke Mekah berapa lama? 2 jam pakai Grab. Ya, berapa lama? Lama. Lama sekali. Pakai onta. Cari di GPS ya. Biar antum paham bagaimana susahnya mereka dulu cari hadis. Sekarang aneh anterin doang. Masa nggak mau ngambil? Gitu. Ya. Dia dapat hadis apa? Hadis yang kita udah sering dengar. Coba lihat hadisnya. Innamal a'malu bin niyat. Hadis ini udah muter kemana-mana. Muter ke Sufyan. Sufyan ini pernah tinggal di Mekah. Terus Yahya bin Sa'id pernah tinggal di Mekah. Muhammad bin Ibrahim pernah tinggal di Mekah. Ini Mekah juga. Umar tinggal di Madinah tapi asalnya Mekah. Maka hadis ini disebut guru Bukhari dengan sanad Makkiyin. Guru yang berasal dari Makkah. Makkah. Walaupun dia bukan orang asli Mekah nih, mereka-mereka ini. Hadisnya sederhana tuh. Cuma innamal a'malu bin. Coba, hadis segampang tinggal cari di Google. Ya, itu orang nggak ngerti bagaimana susahnya mencari hadis ini. Ada tokoh liberal sekarang ngomong gitu, ngapain pakai ngaji kitab hadis? Saya pakai aplikasi bisa baca hadis. Beda, antum ngaji ke guru, baca satu persatu dengan apa? Baca ini ya beda. Nanti tolong Pak pengurus sediakan satu kursi lagi di sini untuk mukri pembaca. Nanti saya bawa mahasiswa saya dari Ribat. Karena tradisinya dulu membaca. Terserah dia mau duduk di atas atau di bawah, nanti urusan dia ya. Tapi nanti antum nanti akan mengikuti model, atau nanti ada beberapa orang di sini. Jadi mereka membaca di depan guru. Ini salah satu tradisi yang dulu dipakai oleh Imam Bukhari ketika beliau belajar. Namanya qira'ah ala syekh, membaca di hadapan guru. Kadang-kadang gurunya yang membaca. Namanya as-sama' ala syekh, as-sama' ala lafzi syekh. Bahasa kita menyimak. Jadi sama menyimak itu bukan dari bahasa Indonesia, itu dari bahasa Arab. Berarti sistem pendidikan kita banyak diadopsi dari kajian ahli hadis. Ini dia. Bayangkan cuma hadis innamal a'malu bin niyat. Harus nyari ke Mekah. Dan beliau ketemu dengan Humaidi. Beliau nggak bilang langsung saja kepada Allah dan Rasulnya. Enggak. Imam Humaidi ini punya kitab judulnya Musnad. Apa judulnya? Jadi udah 2 imam nih punya kitab judulnya Musnad. Al-Musnad. Sudah dicetak sekarang, sudah ada. Kitab Musnad Al-Imam Al-Humaidi. Beliau tinggal di Mekah, ternyata usut punya usut. Disinilah hubungan Imam Bukhari dengan Syafi'i. Imam Bukhari berguru ke Humaidi, dia dengar Humaidi ini adalah murid yang dulu khidmah kepada Imam Syafi'i. Kemanapun dulu Humaidi ini, kemanapun dulu Imam Syafi'i, pasti Humaidi ikut. Imam Sufyan itu gurunya Syafi'i. Tapi ketika dulu ngaji, yang bawain tasnya Imam Syafi'i siapa? Humaidi, santri dia dulu, khodamnya Imam Syafi'i. Ketika dia dapat hadis dari gurunya Sufyan, Imam Humaidi juga dapat hadis dari Sufyan. Gak perlu disebutkan nama Imam Syafi'i. Jadi kalau ahli hadis sudah tahu, haddatsana al-Humaidi, udah kebayang langsung Imam Syafi'i. Karena dia jadi orang karena Imam Syafi'i. Dia dapat sanad, dapat ilmu karena dibawa-bawa sama Imam Syafi'i. Paham di situ? Jadi selevel Bukhari, gak langsung kepada Allah dan Rasulnya. Dia masih mencari murid Syafi'i. Sekarang muncul bocah tengik ya.
Apa kata dia? Gak usah ikut Imam Syafi'i, langsung saja kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tanya, gimana caranya ikut Rasulullah langsung? Baca saja Sahih Bukhari. Menggelikan nggak? Menggelikan nggak? Jadi kalau kita buat, nih, kita buat sanadnya. Kita buat sanad. Bukhari punya guru Humaydi punya guru Asy-Syafi'i. Piye. Gimana nih? Imam Bukhari nggak langsung ke Nabi. Kalau langsung ke Nabi itu namanya hadisnya munqati, bahkan muallaq, gantung. Jadi orang-orang sekarang yang ngomong langsung saja kepada Allah dan Rasulnya, dia sedang menggantung dan memutus ilmunya. Maka ajaran itu dapat dipastikan menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya. Paham? Ya, itu target saya malam ini. Biar antum faham, saya juga faham mengenai pentingnya berguru bersanad. Imam-imam yang selama ini di frame mereka tidak usah diikuti, ternyata adalah imam itu punya murid, muridnya adalah guru dari pengarang kitab-kitab hadis yang mereka sanjung-sanjung. Ya, gimana tuh? Jadi kalau masih ngomong langsung saja kepada Allah dan Rasulnya itu gimana? Itu namanya bunuh diri. Ya. Jangan coba-coba ngomong begitu lagi ya. Jadi tolong nanti kawan-kawan, sahabat-sahabat ikhwafillah, tiada lagi di antara kita yang ngomong langsung ke Allah dan ya yang benar bersanad. Siapa gurunya? Mana sanadnya? Gitu ya. Lalu sepenting apakah kita mengatakan HR Bukhari itu untuk kepentingan ilmiah. Yang penting itu tahu dalilnya, tahu dari mana diambil, tahu bagaimana cara memahaminya. Maka untuk membaca Sahih Bukhari harus seperti Imam Bukhari dulu belajar ke gurunya. Kita nggak perlu lagi datang jauh-jauh, tapi cukup sekarang kita mempelajari dari ahlinya pemegang sanadnya. Alhamdulillah waktu kita diizinkan Allah ziarah ya. Ini bukan satu paket dan umrah. Ziarah ke Bukhara lalu ke Samarkand. Jadi Imam Bukhari wafatnya di Samarkand. Kita sempat membacakan hadis innamal a'malu binniyat, lalu saya membacakan sanad dari guru saya terus sampai ke Imam Bukhari.